Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah memenuhi undangan kami. Banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di ruangan ini. Kegiatan yang intinya adalah halal bihalal, Bapak Ibu. Ya, intinya adalah halal bihalal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pribadi, keluarga, dan pimpinan madrasah, saya menyampaikan di bulan Syawal ini selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selama kami di sini Bapak Ibu, yang kurang lebih sampai saat ini adalah tahun yang ke-6 akhir. Jadi bulan Mei ini adalah bulan pertama saya masuk di Mansur, ya. Jadi tepatnya pada 21 Mei 2017. Jadi yang sekarang ini saya di Man itu sudah 6 tahun, tinggal menunggu hitungan hari. Sekarang tanggal 4, nanti tanggal 21 kurang berapa hari, 17 hari. Ya. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb kepada yang terhormat Bapak Haji Khairul Hidayat SAG MM disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Malikil Alam alladzi tafarrada bil baqa'i wad dawam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa muhibbihi al-bararatil kiram. Salatan wa salam
faizina yawm as-siham. Amma ba'du. Membawa manfaat untuk kita, menambah predikat kita sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat salam mudah-mudahan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliau kita bisa seperti ini, dan sambungan batin dengan beliaulah yang akan menentukan kualitas kehidupan kita. Ke moderasi beragama dan halal bihalal, pertemuan kali ini yang pertama adalah moderasi beragama, yang kedua adalah halal bihalal. Orang moderat, Bapak Ibu, itu adalah orang yang gampang memaafkan. Orang yang tidak moderat itu pasti akan sulit memaafkan. Orang yang moderat itu merupakan salah satu tanda bahwa orang ini mempunyai ilmu yang lebih luas dibanding orang yang tidak moderat. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab, idza tasa'al ilm qala inkara anas. Kalau ilmu sudah luas, maka akan semakin sedikit keingkaran kepada manusia. Ilmunya cuma sedikit, maka orang ini dikit-dikit protes, dikit-dikit protes, dikit-dikit protes. Semakin dalam keilmuan seseorang, maka akan semakin jarang dia protes. Mengapa? Karena data yang dimiliki lebih lengkap. Contoh kecil saja. Ketika kita sholat di masjid, ada berbagai macam manusia. Ketika tahiyat dilakukan, asyhadu an la ilaha illallah, itu menunjukkan sedangkal apa pemikiran kita. Karena orang kalau pemikirannya sudah dalam, yang dibicarakan bukan orang lain. Mohon maaf, tidak memberikan kelebihan mukasyafah kepada semua orang. Ada kan beberapa orang yang oleh Allah itu kemudian hijabnya dibuka sehingga dia bisa mengetahui yang tidak diketahui orang. Meruh saat dunia binara, bisa membaca hati seseorang. Kelebihan ini oleh Allah tidak diberikan kepada semua orang, tetapi diberikan kepada orang yang memang betul-betul siap secara fisik dan mental. Hal ini yang kita bahasakan sebagai waliyullah. Membuka hijabnya, membuka tabirnya, karena pengetahuannya sudah luas dan Allah memandang bahwa orang ini pasti akan sedikit ingkarnya, sedikit protesnya. Coba bayangkan, moderasi ini pasti akan membawa kepada hal yang positif. Dan untuk moderat itu diperlukan keluasan ilmu. Tanda-tanda orang yang tidak luas ilmunya itu tidak moderat. Walaupun penampilannya luar biasa, berdasi, pakai sepatu najis, tetapi ketika dia tidak moderat, secara keilmuan masih kurang bisa bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita bisa mengevaluasi diri kita, ya termasuk saya sendiri. Semakin sering tidak cocok pada orang lain, berarti kita tidak moderat. Dan semakin sering kita tidak cocok, semakin tidak moderat, berarti kita semakin bodoh. Dunia dosen-dosen itu, kalau ada orang yang suka protes, itu biasanya segera dikeluarkan dari komunitas. Mengapa? Gak layak jadi akademisi. Berarti ilmunya masih kurang luas. Segala ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah. Insya Allah kita diampuni kaitannya dengan dosa-dosa kita kepada Allah. Urusan kita dengan Allah selesai, tinggal bagaimana mengurus urusan kita dengan manusia yang jauh lebih ribet daripada berurusan dengan Allah. Urusan dengan manusia ini luar biasa ribet. Memang diciptakan untuk seperti ini. Ada sebuah ayat ya, karena ini pembinaan halal bihalal dan kebetulan saya pakai songkok, nggak apa-apa. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni
ja'ilun fil ardi khalifah. Ini sering saya ulang-ulang. Allah berencana, dan rencana ini dibocorkan kepada malaikat. Saya akan menjadikan satu makhluk namanya manusia sebagai mandataris saya di dunia. Bocoran ini para malaikat berusaha mengkomparasikan kondisi, membandingkan kondisi bagaimana satu tipologi makhluk yang akan diciptakan oleh Allah dikomparasikan, dibandingkan dengan sifat mereka. Qalu, malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, bumi ini adalah planet favorit. Potensi terjadi peradaban di situ sangat besar. Potensi mengeksplor sumber daya alam di situ sangat besar. Bagaimana mungkin engkau akan menjadikan makhluk yang bernama manusia dengan tipologi pertama yufsidu fiha, yang kedua yasfikud dima, ini kemudian menjadi khalifah di sebuah organisasi misalnya, ya. Kemudian ada orang yang Lanyala dulu. Sedangkan kami, kata para malaikat, nusabbihu bihamdika, kami selalu mensucikan engkau dengan memuji engkau. Lalu ayat ini ditutup dengan klaim Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sudahlah, saya lebih tahu daripada kamu. Di ayat ini ada beberapa yang menarik. Pertama, ayat ini dialog antara Allah dan malaikat, dan ini terlaksana, dan ini dilakukan Allah dengan malaikat jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Artinya, apapun adanya, Nabi Adam pasti turun ke bumi. Dengan makan buah khuldi tadi, walaupun mohon maaf, makan buah khuldi dan makan buah khuldi, takdir Nabi Adam tetap sebagai khalifah fil ardh. Jadi makan buah khuldi, rayuan Ibu Hawa kepada Nabi Adam, iblis dan sebagainya, itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah seperti drama. Intinya apa? Nabi Adam tetap ada di bumi. Ini ja'ilun fil ardhi khalifah. Pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat ada komparasi dengan logika berbeda pada malaikat. Mungkin ini tidak dibahas di tafsir, ya, tafsir pribadi saya. Ada logika malaikat yang tidak diterima oleh Allah, yaitu ketika mengkomparasikan tipologi manusia dengan tipologi malaikat. Malaikat yang mengatakan tadi, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan khalifah, sementara orang yang akan kau jadikan khalifah, makhluk yang calon khalifah ini adalah yufsidu fiha, bikin kerusakan, wa yasfiku dima, dan suka bermusuhan, menumpahkan darah. Ini adalah sifat-sifat manusiawi, sementara kemudian malaikat membandingkan sifat manusiawi pada manusia ini dengan nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Akan ada yang berperan sebagai Nabi Adam, akan ada yang berperan sebagai Ibu Hawa, yang tukang rayu, tukang ngambek, walaupun salah suami harus minta maaf. Yang mulia daripada orang lain, karena saya seorang kepala kantor misalnya, naudzubillah, maka ini akan menjadi bibit kerusakan di lingkungan di mana dia hidup. Dan ini paling dimarahi oleh Allah. Seorang yang moderat itu orang yang jarang protes. Maka kita tambahin lagi, seseorang yang moderat itu adalah orang yang tidak merasa lebih daripada orang lain, semulia apapun kedudukan dia. Seseorang menjadi PNS misalnya, pada diri kita sebetulnya sudah digariskan oleh Allah dan tidak ada kaitan sama sekali dengan
prestasi atau kepintaran kita. Nah, Bapak Ibu mohon maaf, yang PNS termasuk saya itu bukan karena prestasi, karena apa? Karena cap. Ya. Peran masing-masing ini sudah digariskan, dan yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan peran itu dengan sebaik-baiknya. Karena takdir Allah Bapak Ibu itu tidak parsial, tapi takdir Allah itu satu paket. Saya juga sering mengulang-ulang ini. Kalau Bapak Ibu dijadikan orang yang selamat dunia akhirat oleh Allah, ditakdirkan kayak gini, maka takdir bahwa Bapak Ibu selamat, kita selamat dunia akhirat, itu pasti diawali dari oleh Allah kita dijadikan orang yang berakhlak baik, oleh Allah kita dijadikan orang yang senang sujud, oleh Allah kita dijadikan orang yang tidak pernah merendahkan orang lain, tidak punya keinginan menghancurkan orang lain. Ini takdir awal, variabel-variabelnya. Baru setelah variabel ini dibentuk oleh Allah, jadilah takdir inti, yaitu manusia yang selamat dunia akhirat. Allah ditakdirkan menjadi orang kaya, takdir intinya, maka variabel itu sudah dibentuk duluan oleh Allah. Pertama, kita dijadikan orang yang suka bekerja. Yang kedua, kita dijadikan orang yang tidak boros. Bukan pelit ya, tapi tidak boros. Oleh Allah orang yang mampu membaca peluang-peluang bisnis dengan canggih. Variabel-variabel takdir ini sudah dibentuk oleh Allah. Baru kemudian ini yang akan mendukung kita nanti dijadikan orang kaya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas kita adalah berdoa kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin menempatkan diri kita pada takdir yang terindah. Saya malas berdoa, biarlah semua kan Allah yang ngatur. Hati-hati, jangan-jangan ini variabel takdir Bapak Ibu dijadikan orang yang tidak sukses. Karena sekali lagi bahwa takdir Allah itu tidak parsial, tapi satu paket. Variabel-variabel takdirnya sudah disiapkan oleh Allah. Bapak Ibu malas ngajar, misalnya malas ngajar, lebih ngajar, untuk akan sumpah karena nggak punya uang, diawali dengan takdir malas ngajar itu, sehingga oleh guru lain tidak disukai, oleh siswa tidak. Itu saja tugas kita. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sudah berlaku seperti itu sudah. Takdir inti Nabi Adam itu di bumi. Oleh Allah dibuatkan variabel-variabel. Nabi Adam diciptakan, karakter iblis dibentuk oleh Allah. Kemudian diciptakan juga Ibu Hawa, karakter Ibu Hawa juga dibentuk oleh Allah. Ini variabel semua, sehingga terjadilah sebuah drama. Nabi Adam dirayu oleh iblis, oh jangan, nggak bisa, saya nggak bisa melawan Allah. Sampai kemudian iblis bersumpah, wallahi la inni minan nasihin. Saya sebetulnya itu orang yang memberi nasihat, ingin supaya kamu itu baik Nabi Adam. Kamu itu tidak diinginkan Allah di muka bumi, di surga, dan seterusnya. Drama ini adalah merupakan variabel Allah yang ujung-ujungnya mentakdirkan Nabi Adam nanti tetap turun. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, marilah kita tempatkan diri kita tempatkan posisi kita saat ini pada takdir yang indah, yang mudah-mudahan menjadi variabel dari takdir kita terindah nanti, yaitu menjadi manusia yang dicintai oleh Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama kedinasan, mewakili jajaran pimpinan, Pak Kasubag, para kasih juga, mohon maaf setulus-tulusnya. Dan permohonan maaf ini mudah-mudahan tidak hanya sekedar pemanis bibir atau SOP dalam halal bihalal, tetapi kita praktekkan, kita aplikasikan dalam sikap kita sehari-hari. Sekarang minta maaf, oke, sepurana ya, tapi Pak Kun tak nyapa, itu bukan maaf. Mendampingi tugas ibu-ibu, bapak ibu di sini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf, karena itu semua adalah keterbatasan kami.
Dan menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Haji Khairuddin tadi, kalau ada sesuatu yang positif di mana, mari kita viralkan. Kalau ada sesuatu yang tidak positif, komunikasikan internal. Komunikasikan internal. Supaya apa? Supaya orang yang tidak berhak tahu dapur kita itu akhirnya menjadi tahu. Bersama-sama seminimal mungkin perasaan kita yang tidak moderat, yang ingin menghancurkan saudara-saudara kita sendiri, ya, akan menyebabkan kehancuran massal. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas kinerja Bapak Ibu melalui dunia pendidikan di MAN ini untuk bersama-sama menjaga marwah Kementerian Agama, dan saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk itu. Mudah-mudahan menjadi ibadah kita kepada Allah. Dan sekali lagi kami juga mohon maaf apabila ada pelayanan-pelayanan di kantor, baik dari saya, dari keluarga, dari istri, mungkin ada komunikasi yang tidak baik atau ada salah perlakuan dari kami jajaran pimpinan, saya, Pak Kasubag, para kasih dan pengawas, mewakili mereka semua, kami mengaturkan permohonan maaf, dan insya Allah semua akan kita perbaiki sedikit demi sedikit untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghari, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu